Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kurang semangat. Shalom. Iya, saya tadi sedih ya. Mau jam-jam ibadah sudah dekat, turun hujan. Aduh Tuhan, dari tadi sore gak ada hujan. Ya, tiba menjelang ibadah, kenapa turun hujan Tuhan ya. Tapi saya percaya ya, kita adalah orang-orang yang terpilih malam hari ini, ya, siap untuk diberkati Tuhan. Amin. Iya, saudara, semangat menyambut firman Tuhan ini. Iya. Pertama sekali mungkin saya pribadi memohon maaf kepada ketua-ketua FA. Saya sebelum FA kemarin menelpon ya ketua FA untuk mengumumkan kepada anggota FA-nya bahwa hari Jumat kita berkumpul di tempat ini untuk merayakan Rosh Hashanah, ya, tahun baru Yahudi. Ya, hari Jumat, tepatnya memang jam 6 sore pergantian tahun mereka. Cuman karena Jumat itu ada menara doa, ya udah kita gabung aja di menara doa. Ternyata setelah saya sampaikan kepada Ibu Gembala berkata, Pak, bukannya kita mau pulang hari Jumat. Waduh, iya, saya terlalu semangat menyampaikan itu sampai saya lupa. Ternyata kami ada rencana pulang besok siang. Ya, makanya ya, saya siapkan firman ini malam hari ini supaya kita mengerti sebenarnya makna tahun baru Yahudi bagi kita itu apa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah anak-anaknya Abraham secara rohani. Amin. Kita ini terikat dengan Israel. Secara iman kita terikat dengan Israel. Jadi apa yang terjadi dengan Israel, kita harus tahu sehingga kita bisa mendoakan Israel. Karena Israel adalah saudara kita, kandung secara rohani. Ya, jadi kalau mereka merayakan Rosh Hashanah, nah kita secara iman, ya, kita orang-orang Kristen adalah bagian dari orang-orang Yahudi, keturunan Abraham. Amin. Makanya kita harus terhubung, terkoneksi dengan Israel. Ya, makanya setiap kita doa syafaat di tempat ini, kita berkati Israel supaya berkat atas Israel turun atas kita. Ya, kita hubungkan diri kita terus dengan Israel. Ya, jadi pilar pelayanan Medan Plaza itu salah satunya adalah terkoneksi dengan Yerusalem, terkoneksi dengan Israel. Ya, ada pondok laut, pujian dan penyembahan. Salah satunya yang membuat GBI Medan Plaza itu besar karena selalu terkoneksi dengan Israel. Ya, bahkan di cabang-cabang itu dulu, ya nggak tahu sekarang ya, itu selalu mengumpulkan persembahan ya untuk dikirim kepada Israel, sehingga secara finansial gereja terkoneksi dengan Israel. Makanya Medan Plaza itu kaya sekali. Jadi ada berkat rohani ya yang akan ya turun atas kita yang disediakan Tuhan bagi Israel. Itu juga akan kita nikmati di tempat ini. Amin. Halo, amin. Ya. Tahun 5783, hari ini 5783, besok akan berpindah kepada tahun 5784. 5783 disebut Pegimel atau Pegimel. Ya, sekarang disebut dengan Pegdalet. Sekarang, nanti besok ya 5784 ya akan disebut dengan Pegdalet. Saya ingin memberikan kilas balik sebentar tentang tahun 5783 yang hari ini sama besok terakhir kita jalan. Ya, bahwa tahun Pegimel ya 83 ya P83 itu ada angka 80 yang menggambarkan bulut. Jadi sepanjang tahun 5783 pembina rohani kita mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memakai mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun. Masih ada 2 hari lagi, hari ini sama besok, supaya kita terus memperkatakan hal-hal yang baik di tahun Pegimel. Di dalam Matius 12 ayat 36, ya coba ditayangkan, saya bacakan saja kita. Matius 12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kenapa kita harus memperkatakan hal-hal yang baik? Karena apabila kita memperkatakan hal-hal yang tidak baik, semua ini harus kita pertanggungjawabkan
di hari penghakiman. Tidak ada yang terluput dan sepatah kata pun yang keluar dari mulut kita. Dicatat semua oleh malaikat. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kalau kita ingin dibenarkan, maka perkatakanlah hal-hal yang benar. Oleh sebab itu sepanjang tahun 5783 kita dinasihati oleh gembala pembina kita, berhati-hati dengan perkataan kita, berhati-hatilah untuk menggunakan mulut kita di sepanjang tahun 5783 ini, supaya kita jangan hidup dalam penghukuman di sepanjang tahun 5783 ini. Tapi Pak udah lewat Pak, Pak terlambat, bukan terlambat. Awal tahun kemarin disampaikan ini, mungkin saudara lupa. Amsal 21 ayat 23 berkata, ya, ditayangkan dulu. Siapa memelihara diri, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, siapa yang berkatakan hal-hal yang baik dalam kehidupannya, maka ia sedang memelihara dirinya daripada kesukaran. Sebaliknya, ketika kita tidak memelihara perkataan kita, menjaga perkataan kita, maka pada dasarnya kita menjauhkan diri dari pemeliharaan Tuhan dan pasti masuk dalam kesukaran. Nah, coba flashback lagi Bapak Ibu sepanjang tahun 5783 ini, yang biasanya kan di akhir tahun kan ada pengakuan dosa. Begitu juga dengan orang yang mereka berpuasa, meminta ampun dosa kepada Tuhan. Ayo, siapa tahu kesukaran demi kesukaran yang kita alami itu, ya sedikit banyak itu dipengaruhi oleh perkataan-perkataan kita. Selalu perkataan negatif, selalu perkataan yang tidak membangun kita. Apa kata Amsal 18 ayat 21, ayat terkenal ini? Amsal 18 ayat 21, firman Tuhan ini berkata, hidup dan mati bukan dikuasai oleh hepeng. Kita sibuk mengajar hepeng, kita pikir hidup dan mati kita tergantung dengan hepeng di kantong kita. Oleh lidah Bapak itu. Siapa suka menggemakannya, pasti memakan buah. Ya, kalau sudah terlanjur, gak apa-apa. Kita akan hidup dalam musim yang baru. Kita akan masuk dalam tahun yang baru. Yang penting kita sadari Tuhan, mungkin di sepanjang tahun 5783 ini hidupku banyak masuk atau mengalami kesukaran. Mungkin perkataan-perkataanku kurang membangun, perkataanku kepada anakku kurang membangun, perkataanku kepada suamiku tidak membangun, perkataanku tentang keluargaku tidak membangun, perkataanku tentang ekonomi dan pekerjaan kami tidak membangun. Makanya begini, ya, Allah itu penuh kasih dan akan pulihkan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kita akan bahas 5784 dalam aksara Ibrani, dalam bahan FA kemarin ada ya. Bagi saudara yang FA itu ada angka 4 itu, ya. Jadi dalam aksara Ibrani, angka 4 itu bukan seperti kita, angka 4 seperti ini. Enggak, mereka seperti bentuknya beda. Tulisan Ibrani itu ya bukan kayak tulisan Jepang ya, hampir kurang lebih begitulah. Ya, kalau kita melihat angka 4 dalam aksara Ibrani itu seperti gambar pintu. Ya, kita akan memasuki besok 5784. Angka 4 itu digambarkan seperti pintu, terlihat seperti pintu. Lebih tepatnya seperti pintu tenda yang tertutup. Nah, lalu saya merenung, pintu yang tertutup, wah, gimana nih? Masuk 5784, tapi nubuatan dalam aksara Ibrani itu pintu yang tertutup. Padahal kita ini ingin selalu mengalami pintu yang terbuka dalam hidup ini, betul nggak? Atau saudara nggak mau mengalami pintu yang terbuka di sini? Mau mengalami pintu yang tertutup, biasanya digembok, biar digembok pintu. Ini Tuhan gimana ini Tuhan? Apakah hal-hal buruk akan terjadi di tahun 5784 ini dalam kehidupan kami dan jemaat Tuhan? Saya bergumul, bagaimana nih Tuhan?
Di tahun Pehdalet ya 5784. Sekarang kita tinggalkan 5783, kita jangan marah anak-anak. Kita fokus ke 5784. Di tahun Pehdalet ini saya berdoa kepada Tuhan bahwa agar atau supaya pintu-pintu yang tertutup di hadapan kita mulai dibukakan Tuhan di tahun 5784 nanti. Saya berdoa, sekalipun Tuhan gambarnya seperti pintu tertutup, saya berdoa Tuhan, aku berdoa Tuhan, biarlah setiap pintu yang tertutup yang kami alami sepanjang tahun 5783 terbuka di tahun ini. Itu doa saya. Tetapi Tuhan sedikit memberikan pengertian demi pengertian kepada saya yang saya sampaikan pada hari ini kepada saudara mengenai pintu yang tertutup. Jadi 5784 Pehdalet ini saya bagi dalam 2 sesi penyampaian firman Tuhan malam ini. Saya berbicara tentang pintu yang tertutup. Nanti di minggu keempat saya akan berbicara tentang bagaimana kita membuka pintu yang tertutup. Makanya jangan absen pada minggu keempat, karena minggu ketiga besok bukan saya yang melayani tempat ini. Mungkin ada bertanya, Bapak ini tangguh ngomongnya, siapa Pak? Siapa Pak? Gitu ya. Kau saya bilang, datang saja besok, hari Minggu besok, amin? Pasti pendeta, bukan ustaz. Ya, ya. Apa yang sudah lama saudara harapkan di tahun ini belum terjadi di tahun ini, saya bergumul, saya berdoa kepada Tuhan agar apa yang kita harapkan menjadi kenyataan di tahun Pehdalet nanti. Itu Tuhan. Mungkin banyak di antara kita umat Tuhan di tempat ini mengalami pintu-pintu yang tertutup. Tuhan, bukakanlah pintu itu, bukakanlah Tuhan. Dalam sebuah artikel saya membaca sedikit tulisan tentang sebuah kebun binatang. Pernah ke kebun binatang, saudara? Jangan ke kebun kopi aja. Kebun binatang sekali-sekali refreshing lah. Ya. Banyak pintu-pintu yang tertutup di kebun binatang itu kan. Coba saja pintu kandang singa itu terbuka, saudara berani masuk nggak? Di sini saya mendapatkan pengertian bahwa tidak semua pintu yang tertutup itu tidak baik. Ternyata ada pintu-pintu yang tertutup yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita, malah justru untuk melindungi kita, Bapak Ibu. Tapi kita tidak memahami rencana Tuhan dari awal sampai akhir. Yang kita sedihkan, kenapa pintu ini tertutup? Padahal tidak semua pintu yang tertutup itu bermakna tidak baik dalam hidup kita. Seorang pengunjung kebun binatang bertanya kepada seorang petugas, kenapa pintu itu selalu tertutup? Petugas itu menjawab, pintu-pintu itu tertutup untuk mengamankan semua pengunjung dari binatang-binatang buas itu. Oleh sebab itu, percayalah engkau aman karena pintu itu sudah tertutup rapat. Jadi ini pengertian yang harus kita terima, meskipun sulit dalam hidup ini. Kita itu selalu memaknai pintu tertutup itu dengan kesukaran, seperti kutuklah, kegagalan, sehingga kita nggak senang melihat keadaan di mana pintu-pintu tertutup. Kita menganggap bahwa pintu tertutup itu adalah tidak adanya jawaban dari Tuhan. Masalah-masalah yang tidak ada solusinya, itulah pintu-pintu tertutup. Pintu tertutup itu kita anggap sebagai keadaan yang tidak baik buat diri kita. Dan kita berusaha memaksa agar pintu yang tertutup itu terbuka untuk kita. Nah ini, karena kita nggak ngerti, kita kadang memaksa supaya pintu itu terbuka. Kita dobraklah, kita pakai kekuatan kita untuk membuka pintu itu. Padahal kalau pintu itu terbuka, binasalah kita. Tapi kita tidak mengerti apa yang dibalik pintu itu. Kadang kita memaksakan keinginan kehendak kita. Buka Tuhan pintu ini dengan iman, bukan akan terbuka dalam nama Yesus. Kita sulit paksa itu. Maka saya katakan pada minggu kemarin, seandainya Tuhan mengabulkan semua permohonan kita,
bagaimana hidup kita jadi. Hari ini kita juga harus mengerti, bila ada pintu yang tertutup di hadapan kita, mengertilah, sadarilah Bapak Ibu, bahwa itu diizinkan Tuhan terjadi atas hidup. Amin. Masih mau memaksa membuka pintu? Itu kunci E, Pak. D, next satu Pak, E. Kalau pintu itu tertutup, benarkah bahwa pintu jawaban dari Tuhan itu tertutup? Kalau kita melihat sebuah pintu tertutup, benarkah bahwa Tuhan sebenarnya tidak memberikan jawaban atas doa-doa kita? Pintu tertutup. Kalau pintu tertutup, benarkah bahwa tidak ada jalan yang lain? Bahwa hanya pintu itulah jalan menuju keselamatan kita, jalan menuju pemulihan kita. Benarkah Tuhan tidak menjawab doa kita? Benarkah tidak ada jalan yang lain? Makanya kita semakin lemah ketika melihat kegagalan, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, kita semakin lemah dalam hidup ini. Benarkah Tuhan tidak menolong kita? Atau tidak ada pertolongan Tuhan ketika kita melihat pintu tertutup? Kalau kita belajar dari kisah ini, ya, bagaimana seorang lumpuh yang dibawa oleh keempat sahabatnya, digotong oleh keempat sahabatnya untuk berjumpa dengan Yesus. Beruntung orang lumpuh ini punya 4 sahabat yang memiliki iman luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Dalam Markus 2 ayat 1. Ayo, perhatikan ya, saya bacakan bagi kita. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga apa katanya Bapak Ibu? Sehingga tidak ada lagi tempat, lanjut, bahkan di muka pintu pun tidak, lanjut, sementara. Nah, kalau kita menjadi sahabat dari orang lumpuh ini, kita yang menggotong dia, kita sampai ke rumah di mana Yesus mengajar. Ternyata terlalu banyak kerumunan orang, bahkan di pintu pun tidak ada lagi jalan masuk. Kira-kira apa yang kita lakukan? Saya percaya banyak di antara kita yang berkata, pulanglah. Gak bisa lagi lewat, gak mungkin. Bagaimana tenda ini atau iya ini tempat tidur ini bisa lewat? Keempat sahabat ini punya iman yang besar. Namun bukan berarti orang yang punya iman tidak mengalami masalah, tidak mengalami tantangan dalam hidupnya. Keempat sahabatnya ini melihat ada masalah di tempat itu. Tidak ada jalan masuk ke dalam rumah. Gak ada jalan. Pintu tertutup. Orang-orang beriman akan sering mengalami hal ini. Kami punya keyakinan besar kepada Tuhan, Pak. Tapi kenapa pintu tertutup? Kita menganggap habislah masa depan kita, berakhirlah harapan kita di situ. Ya udahlah. Kalau memang ditakdirkan begini, maka kadang kita memang menganggap pintu yang tertutup itu akhir dari segalanya. Masalah terjadi kepada mereka karena rumah itu sudah sesak dan penuh akan orang-orang. Sebenarnya mereka punya alasan untuk membawa pulang kembali orang yang lumpuh itu, karena memang tidak ada tempat dan tidak ada jalan lagi. Sebenarnya alasan ini cukup kuat untuk membuat mereka pulang ke rumah tanpa mendapatkan apa-apa, tanpa mendapatkan kesembuhan untuk sahabat yang lumpuh itu. Tapi kita tahu bersama bahwa jalan ceritanya tidak seperti itu. Sekalipun ada tantangan, tidak ada jalan, pintu tertutup, apa yang terjadi selanjutnya di ayat 3? Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, ayat 4. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada
karena orang banyak itu. Lalu mereka pulang, mereka tunggu kesempatan KKR berikutnya, mereka tunggu kesempatan Yesus datang ke orang lumpuh itu. Tidak begitu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka melengkapilah tempat orang itu, lumpuh itu terbaring. Ternyata mereka tidak menyerah meskipun pintu tertutup. Mereka tidak pulang meskipun tidak ada jalan. Karena mereka melihat ada pintu yang lain yang bisa mereka lalui. Lihat Bapak Ibu ya, pelajarannya. Ketika iman mereka menghadapi masalah besar, tidak ada jalan, pintu tertutup, mereka tidak menyerah karena mereka melihat pintu yang lain. Kenapa mereka bisa berpikir, ayo kita jalan lewat atap? Kenapa mereka tidak berpikir pulang? Saya percaya ada dorongan Roh Kudus dalam hati keempat orang ini naik ke atap. Saya percaya itu adalah ilham atau ajaran dari Roh Kudus yang ada dalam diri keempat anak muda ini, sehingga mereka bisa melihat pintu yang lain. Walaupun itu sesungguhnya bukan pintu atap, tapi saya buat tanda kutip, itu pintu yang lain yang bisa terbuka bagi mereka. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Sepanjang tahun ini mungkin kita banyak melihat pintu-pintu tertutup dalam kehidupan kita. Apakah kita menyerah sampai titik ini? Apakah kita mulai goyah keyakinan kita kepada kuasa Tuhan? Apakah kita mulai meragukan kasih dan setia Tuhan? Tidak peduli lagi Tuhan kepada aku karena pintu selalu tertutup. Banyak di antara kita pada waktu bertemu dengan jalan buntu atau pintu yang tertutup, kemudian kita punya sebuah alasan untuk menghentikan langkah kita. Apa kesimpulan dari apa yang saya katakan ini? Saya beritahukan kepada saudara, mari kita berpikir kalau pintu tertutup berarti Tuhan tidak menjawab doa. Bukan pintu jawaban doa yang tertutup, tetapi yang sering terjadi adalah kita belum bisa melihat pintu yang sudah dibukakan Tuhan. Bukan Tuhan tidak menjawab doa kita, tapi kitalah yang tidak mampu. Ternyata ada pintu yang lain yang telah dibuka oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak buka pintu, padahal Tuhan katakan ada pintu yang lain. Ternyata kesalahan itu ada pada kita, bukan pada Tuhan. Ini membuat saya berpikir ulang dalam hidup ini. Bukan berarti setiap permohonan saya ketika mengalami jalan buntu terjadi sesuatu seperti tidak saya harapkan. Saya berkata, kok pintu tertutup sehingga saya berhenti berharap. No, mulai malam ini saya ajak kita semua, jika kita tahu ada pintu yang tertutup, coba lihat, mungkin ada pintu yang lain yang dibukakan oleh Tuhan, asalkan kau tidak menyerah. Amin, saudara. Berusahalah Tuhan, bukakanlah mata rohani. Aku percaya kau jawab doa. Mungkin bukan pintu yang tertutup ini jawaban doa. Mungkin ada pintu yang lain. Tuhan, buat aku bisa melihat. Bayangkan saudara, dari mana kita bisa berpikir untuk naik ke atap membawa orang lumpuh yang saya percaya itu berat bebannya, repot sekali. Cuma Tuhan kasih tahu. Yesus kasih tahu di luar sana ada orang yang mau masuk tapi nggak bisa. Yesus kasih tahu karena Dia Maha Tahu. Makanya kita harus selalu berkata kepada Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan. Kita nyanyikan dengan iman, masih
tak jawab doa. Mungkin kita yang gak melihat pintu itu. Nyanyikan pujian itu dengan iman. Siapa tahu Roh Kudus menggerakkan. Lakukan ini, lakukan ini, perbuat ini. Roh Kudus akan mengajarkan kita untuk menemukan pintu yang terbuka itu. Amin, saudara. Haleluya. Nasihat saya, kalau kita melihat pintu tertutup, saya katakan tadi sudah, jangan paksa supaya pintu itu terbuka. Atau kita sering begini, kalau nggak bisa lewat pintu, lewat jendela. Kalau nggak bisa lewat jendela, panjat temboknya. Yang penting aku ke sana, yang penting aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Itu yang sering terjadi. Kita tidak lagi sabar menunggu pintu itu terbuka. Yang kita lakukan mencari jalan pintas supaya cepat ya masih persoalan ini, supaya cepat beres. Bisa lewat jendela, bisa memanjat tembok dan lain-lain. Dan mungkin dengan memaksakan kehendak kita seperti itu, kita temukan jalan keluar. Mungkin, tapi yakinlah itu bukan dari Tuhan. Kalau kau menemukan jawaban karena kau panjat jendela, itu bukan jawaban dari Tuhan. Kalau kau menemukan jawaban karena kau panjat tembok, itu bukan jawaban dari Tuhan. Meskipun masalahmu selesai dengan lewat itu. Ini nasihat saya. Kenapa kita nggak boleh memaksakan? Yohanes 10 ayat 1. Ya. Ini kita bahas pintu tertutup dulu. Dalam firman Tuhan ini kita akan belajar bahwa seseorang yang masuk tidak melalui pintu, maka dia adalah seorang pencuri. Mari kita baca ayat ini. 2, 3, iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampokan. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang tidak sabar menantikan pintu terbuka dan dia mencari jalan lain untuk menyelesaikan masalahnya, dia mulai mengandalkan orang lain, dia mulai mengandalkan kekuatannya, dia mulai mengandalkan keuangannya, dia sama dengan pencuri. Pertanyaannya, siapakah pencuri? Siapa pencuri itu? Ayat 10. Ayat sakti, ayat terkenal. Dan kita baca 2, 3 ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan segala limpahan. Siapa yang dimasukkan pencuri di sini? Iblis. Orang yang memaksakan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa menunggu waktunya Tuhan. Dia gak jauh beda dengan si iblis, gak jauh beda dengan iblis. Maaf, bukan saya mengatakan, firman Tuhan yang berkata begitu. Hanya seorang pencuri lah yang masuk ke rumah tanpa pintu dibukakan baginya. Atau saudara pernah punya pengalaman melihat tuan rumah yang baik hati, pencuri ketok rumah, dibukakan pintu, silakan masuk, ambil saja yang kau inginkan. Pernah tidak melihat iblis lewat pintu itu? Enggak. Yesus berkata, akulah pintu. Siapa yang tidak melewati pintu, dia adalah pencuri. Siapa yang tidak melewati sesuatu bersama dengan Yesus, melalui Yesus, dia pencuri. Dengan kata lain begini Bapak,
barang siapa dalam hidup ini untuk mendapatkan sesuatu tidak bersama dengan Yesus, jauh dari Yesus, menggunakan jalannya sendiri, berarti dia adalah pencuri. Pencuri tidak membutuhkan pintu. Perhatikan Bapak Ibu, saya coba pelan-pelan di sini. Gak ada pintu terbuka, saya bisa lewat jendela, saya bisa lewat mana saja, yang penting masuk ke rumah itu. Pencuri tidak membutuhkan pintu. Saya katakan tadi, pintu itu adalah Yesus. Pencuri adalah orang-orang yang tidak membutuhkan Yesus. Perhatikan, pencuri adalah orang-orang yang tidak membutuhkan pintu. Siapa pintu itu? Yesus. Pencuri yang suka memaksakan sesuatu dalam hidupnya, dia sedang tidak membutuhkan Yesus. Dia sedang tidak membutuhkan Yesus. Dia selalu cari jalan pintas, yang suka segala sesuatunya cepat, yang selalu tidak sabar, tidak mau mengalami kesulitan. Terlalu sulit, terlalu lama Pak menantikan pintu terbuka, tidak mau mengalami kesulitan, tidak mau mengalami penderitaan. Pencuri gak suka begitu. Dia maunya dapat harta cepat-cepat. Sehingga pencuri pintu gak terbuka pun dia terobos dengan segala macam cara. Itulah kehidupan orang-orang yang tidak memerlukan Yesus. Kalau Yesus tak tolong hari ini, saya akan pakai cara saya. Saya akan gunakan jalan yang lain. Saya akan cari pintu yang lain. Siapakah orang-orang yang tidak memerlukan Yesus itu? Mungkin kita berkata, orang-orang yang tidak beribadah, yang tidak memerlukan Yesus. Mungkin kita berkata, orang-orang yang tidak mau berdoa, yang tidak memerlukan Yesus. Tapi tahukah saudara, banyak orang yang beribadah, tapi hidupnya tidak takut akan Tuhan. Banyak orang yang berdoa, tapi hidupnya tidak takut akan Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak memerlukan Yesus adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Bagaimana itu orang-orang tidak takut akan Tuhan? Ibadah jalan terus, bohong jalan terus, doa jalan terus, gosip jalan terus. Ibadah jalan, dosa jalan. Itu orang yang tidak takut akan Yesus. Itulah orang-orang yang tidak memerlukan Yesus. Bukan karena dia beribadah sudah pasti dia memerlukan Yesus, belum tentu. Lihat kehidupannya. Apakah dia takut akan Tuhan atau tidak? Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri adalah orang-orang yang tidak memerlukan Yesus dalam hidup. Apa kata Yeremia 17 ayat 5? Coba saudara tangkap firman Tuhan ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kata terkutuk ini sama dengan iblis yang terkutuk. Orang yang mengandalkan manusia artinya dia tidak memerlukan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang tidak memerlukan Yesus artinya hatinya sudah menjauh daripada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, terkutuklah orang itu. Saudara, coba kita selidiki hati kita hari ini. Hati kita sesungguhnya bagaimana? Apakah kita masih mengasihi Tuhan? Atau kita sudah mulai menjauh daripada Tuhan? Jadi bukan persoalannya hanya terletak pada mengandalkan manusia saja yang terkutuk. Oh, yang terkutuk itu kan orang yang mengandalkan manusia, bukan itu intinya. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan, itu yang digarisbawahi. Itulah orang-orang terkutuk. Orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan, orang tidak memerlukan Tuhan, tidak memerlukan pintu ini. Menjauh dari Tuhan membuat jarak dari Tuhan, menjauh dari kepentingan Tuhan. Jadi apapun yang kita peroleh tanpa melalui pintu, itu semua hasil curian. Sekalipun kau berhasil tanpa Yesus, menurut firman Tuhan ini, apa yang kau hasilkan itu hasil curian.
Harusnya kau memperoleh jawaban doamu bersama dengan aku. Semua jerih lelahmu tanpa mengandalkan aku. Mungkin kau kaya dengan jerih lelahmu tanpa pernah kau berdoa, tanpa pernah kau melibatkan aku. Tuhan berkata, itu semua yang kau terima itu hasil curian. Itu bukan berkat. Segala sesuatu yang dikumpulkan orang fasik, saya katakan hari ini saudara harus mengerti, itu hasil curian. Kenapa? Karena dia tidak melewati Yesus untuk memperoleh itu. Nah, saya teringat dengan Mazmur Asaf. Sekilas pernah saya sampaikan juga kepada teman-teman. Mazmur 73. Bagaimana Asaf cemburu dengan keberhasilan orang-orang fasik yang tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah, tidak takut akan Tuhan. Mereka sukses, mereka kaya, mereka berhasil. Untuk apa aku menjaga imanku, kata Asaf? Kalau ternyata aku kurus begini, hidupku tidak lebih baik daripada mereka. Coba kita ke ayat 2. Asaf berkata begini, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Dia salah paham dengan Tuhan. Nyaris saja dia jatuh dalam iman. Sedikit lagi, maka kakiku terpeleset. Artinya sedikit lagi itu murtad. Hampir saja aku meninggalkan Tuhan. Kenapa? Ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kepada orang-orang yang omongannya besar, kepada orang-orang yang orang Batak ini banyak pembual. Ngomong jago besar tinggi sekali. Aku cemburu kepada mereka pembual-pembual. Aku cemburu melihat kemunculan, keberuntungan orang-orang fasik, kata Asaf. Asaf ini seorang pemuji penyembah Tuhan. Asaf ini seorang WR yang baik Allah. Aku selalu melayani Tuhan, tapi aku lihat orang-orang fasik itu selalu beruntung dalam hidupnya. Cemburu Asaf. Hampir saja dia murtad. Untuk apa aku melayani Tuhan kalau begini? Selalu beruntung. Ayat 4, apalagi dilihat Asaf. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Bayangkan saudara, betapa cemburunya kita pada orang fasik. Mobilnya Mercy, minimal apa? Kita banting tulang. Hanya untuk mencari sesuatu hasil pun sulit. Kita sakit-sakitan, melayani pun sakit. Orang yang tidak melayani sehat dan gemuk. Kalau saudara menjadi asap, cemburu kan? Atau saudara bersyukur kepada Tuhan, puji Tuhan, orang fasik diberkati, terima kasih dan kau baik. Mana ada itu? Ayat 5. Pokoknya asap ini jujur kan, mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Datang orang-orang yang melayani Tuhan, kesusahan demi kesusahan datang dalam hidupnya. Gimana nih Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Asaf berkata. Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi di ayat 17? Ini ya, harta orang fasik itu barang curian. Jangan saudara pikir mereka sehat dan mereka tuh bahagia selamat. Gak ada. Yang namanya berkat itu yang kita terima dari Tuhan. Amin. Bukan memaksakan kehendak. Cari-cari, jangan pintas, tipu-tipu orang. Mungkin dia berhasil karena nipu, oke lah. Mungkin dia kaya karena korupsi, oke, it's okay. Tapi apa kata Asaf? Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, garis bawahi Bapak Ibu, dan memperhatikan kesudahan mereka, akhir dari hidup mereka. Ayat 18. Asaf melihat sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Emang Tuhan tidak tahu? Emang Tuhan tidak tahu mereka mencuri, mendapatkan itu semua tidak melalui pintu? Emang Tuhan tidak tahu mereka tipu-tipu, nggak jujur? Emang Tuhan tidak tahu? Pada akhirnya
beda. Bukan hanya kita, anak-anak kita lebih baik daripada anak-anak mereka. Ayat 19, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Ayat 20, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga lupa mereka, kau pandang hina. Lihat pada akhirnya apa yang Tuhan lakukan kepada mereka. Ayat 27, lompat. Jadi saudara, kita jangan banding-bandingkan diri kita, kok pintu ini semua tertutup, orang sana pintu selalu terbuka. Mereka gak lewat pintu, manjat jendela. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripada, yang hatinya jauh dari Tuhan tadi, firman Tuhan dalam Yeremia tadi, terkutuklah ia tadi. Sebab sesungguhnya siapa yang hatinya jauh dari Tuhan, lihat ujungnya akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan itu adil, Bapak Ibu. Amin. Jangan kita sesali keadaan kita hari ini. Gak lebih baik daripada orang-orang durhaka itu. Tunggu tanggal mainnya. Bagaimana Tuhan mengangkat hidupmu perlahan-lahan, dan hidup mereka mulai diturunkan oleh Tuhan. Bukan kita bersuka cita karena mereka jatuh, bukan. Kita bersuka cita ternyata kau adil Tuhan. Ternyata kau maha tahu apa yang mereka dapatkan dengan cara-cara yang gak benar, akhirnya lenyap semua. Sedangkan kita sabar menunggu pintu terbuka, sabar menunggu pintu terbuka. Pak Pendeta mengatakan pintu tertutup itu belum tentu kesulitan, kegagalan, belum tentu itu kutuk. Sabar kita nyanyi masih ada jalan, kita nyanyi itu seperti pintu gak terbuka, jalan gak terbuka. Sedangkan orang sana yang gak pernah peduli dengan Tuhan, hidupnya selalu naik gak turun, menjadi kepala gak menjadi ekor, jadi kepala desa dia, lama-lama jadi bupati dia. Kita boleh lihat begitu, tapi kita gak tahu pada akhirnya bagaimana perbandingan hidup kita dengan mereka. Jangan curiga dengan Tuhan, sabar menunggu waktu Tuhan. Memang saudara harus mengerti, kalau kita memang menunggu pintu dari Tuhan terbuka, apa yang kita alami. Jadi saudara harus mengerti firman Tuhan ini. Apa ini ayat terakhir ya, benar. Saya tutup dengan ini, Matius 7 ayat 13, supaya kita bisa kuat. Ya, hari Minggu nanti keempat kita akan belajar untuk membuka pintu-pintu yang tertutup. Kita baca ayat 13, 2-3 iya. Masuklah melalui pintu yang sesat, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melalui. Lihat, ternyata banyak orang yang tidak sabar menunggu pintu terbuka. Pintu yang lebar itu berbicara tentang kenyamanan, sesuatu yang instan cepat diperoleh. Untuk apa tunggu-tunggu pintu itu? Sempit pintunya, udah pintu yang lebar itu aja. Bagaimana yang nyaman itu memberkati kita kok. Nah, apa kata ayat 14? Kita baca ayat 14, 2-3 ini. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang datangnya. Hanya sedikit orang yang sabar menunggu pintu yang sempit itu terbuka. Kalau kita melalui pintu yang sempit itu, sesat, sempit, penuh penderitaan, penuh bayar harga, penuh pergumulan, itulah pintu yang sesat itu. Dan tidak banyak atau hanya sedikit yang mau melewati pintu itu. Itulah Yesus. Pintu yang sempit itu adalah Yesus. Barang siapa mau ikut bersama dengan Yesus, dia akan mengalami banyak pergumulan, tapi ujung-ujungnya adalah kehidupan. Saudara yang mengalami pergumulan hari ini, kau sesat, banyak sesuatu yang terjadi, kau rasa gak layak. Dengan kondisi kerohanianmu hari ini, masa ini bisa terjadi? Saudara, sabarlah dalam kesesatan. Memang pintu yang sempit itu sesat, tapi ujungnya kehidupan.
Amin Bapak Ibu. Orang yang coba memaksakan kehendaknya lebar jalan, dia boleh kaya dengan cepat, betul, tapi ujungnya kebinasaan. Kalau memang pintu itu diizinkan Tuhan tertutup, tidak selamanya itu menjadi hal yang buruk dalam hidup kita Bapak Ibu. Sama seperti di kebun binatang tadi, coba saja pintu semua dibuka, habis kita. Sabar di pintu yang sesak itu, sabar mengikut Yesus Bapak Ibu, sabar. Suatu hari nanti kau akan melihat bagaimana Tuhan membimbing engkau kepada yang rumput hijau. Engkau bukan hanya berkecukupan dalam hidup ini, kau berkelimpahan Bapak Ibu. Jangan berhenti di titik ini. Mungkin di titik ini kau masih melewati padang gurun. Sabar, lewati dengan mengucap syukur. Kau akan masuk ke Kanaan. Sebuah situasi, sebuah tempat di mana terlimpah susu dan madu. Kau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya butuh iman Bapak Ibu. Kalau kau gak percaya, kau sulit hidup di firman Tuhan. Tapi kalau kau percaya, sabarlah dalam kesesakan. Suatu hari nanti pintu itu pasti terbuka. Amin. Ya, tetaplah kuat. Saya percaya Tuhan sampai hari ini Dia masih membuat mujizat dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sambung pada minggu keempat tentang 578 pintu yang tertutup. Kita berdoa di tahun 578 nanti banyak pintu-pintu yang terbuka. Jadi saya mohon kepada teman-teman, hadirlah di hari Jumat di tempat ini jam 7:30 malam. Ya, saya rindu ikut sebenarnya, tapi memang ada acara keluarga kami di Belanda, kami harus pulang. Minggu sore kami berangkat dari Belanda menuju ke tempat ini. Saudara doakan perjalanan kami. Jumat siang kami akan pulang. Setelah anak-anak pulang sekolah jam 1:30 atau jam 2 kami akan menuju Medan. Doakan perjalanan kami Bapak Ibu supaya kita bisa berjumpa lagi. Ya, ada berkat di Roscoe. Ya, kita hanya berdoa Tuhan di tahun 574 ini bukakanlah pintu bagi kami. Itu yang saudara doakan di tempat ini. Amin. Terbukalah pintu penginjilan di kota ini. Terbukalah pintu mujizat dalam kehidupan kita. Doakan itu Bapak Ibu di Roscoe. Doakan. Saya percaya Tuhan akan mendengarkan doa dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri, kita akan tutup firman Tuhan ini. Kita berdoa. Masih ada jalan